Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini aja. Jadi dia itu seorang sales lah, contoh. Nah, pasti dia perkataannya kan sangat baik dan akrab, ya kan. Terus lebih kekeluargaan gitu kan. Nah, lalu dia memberikan suatu ya iming-iming atau bagaimana lah gitu ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Orang yang itu juga ada sangkut pautnya waktu kemarin saya juga mau bertanya demikian juga yang waktu tausiah kemarin itu kan ada sedikit tentang masalah perkataan yang palsu ya kan ada waktu itu baiknya. Nah, itu ya itu bagaimana Ustadz? Yang apakah dia memang harus meninggalkan pekerjaannya itu sendiri atau bagaimana Ustadz? Sedangkan dia memang skillnya di situ gitu Ustadz. Ininya di situ kerjaannya. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaannya menarik, sangat aplikatif. Jadi bagaimana konteksnya seorang sales ketika dia ya mungkin bahasa sederhananya menutupi kekurangan produk dengan menyampaikan keunggulan-keunggulannya begitu ya. Mungkin gitu ya yang Anda tangkap ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini ya ini sebenarnya tidak lepas daripada keutamaan berlaku jujur. Dan berlaku jujur ini tadi konteksnya bisa masuk dalam qaulan sadida, berkata apa adanya. Ya, jadi kalau kita hari ini mengukur sesuatu itu dari 3 hal, atau kita sebut dengan 3B. Ya, B yang pertama adalah baik apa enggak. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu baik enggak nih? Nah, yang kedua adalah B berikutnya, yaitu benar. Setelah nyampaikannya baik, wah ini keunggulan produk ini gini. Pertanyaannya benar nggak? Nah kalau ini nggak benar, balik lagi bisa jadi yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang perlu kita cari hingga bisa memenuhi 3B ini. Dan 3B yang ketiga itu adalah bermanfaat apa enggak. Jadi baik, benar, bermanfaat. Nah, dalam ukuran berkata-kata, B yang kedua ini pindah pertama. Benar apa enggak? Benar dulu. Benar apa enggak nih? Yang kita sampaikan. Yang kedua, baik apa enggak? Yang ketiga, bermanfaat apa enggak? Kalau orang kan melihatnya dibalik. Ya tadi, baik dulu, baru benar, baru manfaat. Karena orang disampaikan baik, wah, udah. Ya masalah benar urusan sekian lah gitu kan. Tapi bagi kita yang mendelivery sebuah produk atau mendelivery sebuah perkataan, mulainya dari benar dulu. Benar apa enggak nih yang saya bilang? Yang kedua, baik apa enggak? Yang ketiga, bermanfaat apa enggak? Nah, jadi kalau kita sudah bisa ini, B1 benar, naik B yang kedua. Sampaikan dengan yang baik. Baik itu benar, sudah memenuhi syarat, maka pertanyaan bermanfaat apa enggak? Kalau enggak, diam. Balik lagi ke situ. Nah, lalu apakah kalau misalkan kita sampaikan tadi, oke sih Ustaz, kayaknya benar. Atau misalkan dia baik, tapi belum benar, gimana? Ya kita perlu cari hal-hal yang itu kita tidak berbohong. Rasulullah ketika berdagang, menyampaikan misalkan ada cacat dari kain yang dijualnya, maka dia bilang gini, ketika Rasulullah berdagang di kota Syam, maka saat itu beliau katakan, ini kainnya biasanya harganya sekian dirham. Tapi karena ada cacatnya di sini, maka ini harganya cuma sekian dirham. Jadi Rasulullah ngomong apa adanya. Dagang itu begitu dulu. Nah, jadi karena ini ada cacatnya, maka kemudian cukup Anda bayarkan sekian, dan kalau Anda mau memberikan kelebihan, itu silahkan. Jadi kalimat itu kayak gitu. Ya kan kalau kita hari ini, mohon maaf, di beberapa toko gitu ya, barangnya reject, tapi dibilang sisa ekspor, ya, atau sisa import, ya kan? Ya kenapa? Padahal itu barangnya reject gitu. Nah, cuman ini kan bahasa marketing. Nah, tapi kalaupun dia bilang ya tadi sisa ekspor, sisa import, dan itu memang betul, ya kita yang beli akan sadar, oh itu karena kenapa tidak bisa diekspor atau diimpor karena barangnya reject. Maka di sini tidak mengelabui karena apa? Dia melihat dengan harga miring, kenapa sisa ekspor, sisa impor karena ada yang reject. Maka itu pun menjadi sesuatu yang tidak menyalahi kaidah. Nah, dan apakah kemudian harus keluar dari pekerjaan? Nah, karena pada dasarnya pekerjaan itu adalah salah satu jalan mendapatkan rezeki Allah.
motif dari bekerja kita bukan cuma sekedar bicara salary, bukan hanya sekedar bicara tentang take home pay. Karena ukuran dalam bekerja kita yang kita cari itu adalah al-barokah, keberkahan. Ya, alhamdulillah, misalkan ya ada salah satu yang di sini, ya bertugas sebagai manajer hotel, ada giveaway drink, ya kan, wine. Ya, tapi pas giliran pada saat itu, ya beliau katakan, oh saya ada acara, atau oke disampaikan dengan cepat, karena ya intinya kita tahu hukumnya bahwa bagaimana yang menyediakan wine, kemudian menawarkannya, memperjualbelikannya, terkena hukum yang sama, begitu. Nah, kalau kita bisa menghindari, itu akan lebih baik dengan upaya-upaya kita. Dan kita bisa katakan bahwa ya itu sesuatu yang masuk di wilayah privat daripada keyakinan. Maka kita perlu berkata to be honest, ya berkata sejujurnya, bahwa kalau yang benar dalam agama kita, ya kita lakukan, kalau yang enggak. Tapi bisa kita sampaikan dengan cara yang baik. Di-invite untuk melakukan ya apa kegiatan-kegiatan yang mungkin di situ bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Maka bisa bilang, oh kebetulan hari ini saya ada acara berbarengan dengan keluarga saya. Itu adalah salah satu jalan. Bukan kita menghindar dalam arti ngeles semata-mata, tapi kita menghindari kemudorotan untuk mendapatkan kemanfaatan. Nah, jadi sekali lagi, karena bekerja kita adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, tugas kita itu adalah bersa'i, terus bersa'i, karena kita nggak pernah tahu zam-zamnya di mana. Maksudnya gimana? Paham ya? Maksudnya Kang Tisna ya? Ya, Bunda Hajar itu sa'inya kan sofa marwah. Zam-zamnya di mana? Di telapak kaki Ismail, bukannya di Bukit Sofa ataupun di Bukit Marwah. Bisa aja hari ini kita kerja dari rumah di sebuah perusahaan, tapi begitu kita ngerasakan, oh saya kayaknya udah nggak nyaman nih di sini, too many cheating, ya terlalu banyak kebohongan, ada hal-hal yang tidak baik, maka sambil jalan cari yang lain yang lebih baik. Tapi kalau belum ada, sementara ambil fikih darurat. Ya karena apa? Ketika teman-teman, Bapak Ibu jamaah di sana misalkan tidak ada lagi pilihan lain, tapi ini adalah salah satu jalan untuk bisa mendapatkan nafkah, begitu ya. Maka niatkan itu sebagai darurat. Dan merasa nggak nyaman ketika hal itu dilakukan. Minta sama Allah, ikhtiar, terus sa'i. Tanya kepada jamaah-jamaah kita di komunitas muslim di LA, atau di San Bernardino, ataupun di Orange County, ataupun yang lainnya. Ada nggak kira-kira yang dengan kapasitas saya bisa melakukan ini. Dan insya Allah, kalau kita yakin, Allah yang menggenggam rezeki, maka Allah lah yang akan memudahkan jalan itu bagi kita. Nah, jadi, kesimpulannya, kalau kita bisa memenuhi standar 3B, benar, baik, bermanfaat, lanjutkan. Go forward. Tapi kalau kita ada masalah di sini, maka stop and think. Bahwa yang kita lakukan dalam pekerjaan, yang kita kejar apanya? Apakah sekedar salary, ataukah kita ingin cari keberkahan? Tapi kalau misalkan kita hari ini, Ustadz, yang dapat berkah ini belum dapat kelihatan. Oke, jadikan itu sebagai pintu darurat sambil mencari yang lebih sesuai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.